Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tony, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang udah lulus ya dari SMK. Iya. Tahun berapa dah? Baru tahun ini lulus fresh Oh, graduate banget. tahun ini ya. Oke, nah sekarang Tony kan baru lulus tahun ini ya. Nah kegiatan Tony sekarang tuh apa? Kalau untuk sekarang sih Kak, saya masih belum ada kegiatan. Cuman baru ada planning. Planning saya tuh sebenarnya lulus dari SMK itu mau langsung kerja. Cuman di satu sisi saya juga mau kuliah gitu. Oh, mau kuliah. Iya. Oke, nah sebelum itu kalau boleh tahu ya, Tony, kerjaan apa sih yang Tony inginkan gitu? Dan di jurusan apa yang Tony inginkan? Kalau dari pekerjaan sendiri saya kan di SMK sebelumnya ngambilnya jurusannya otomatisasi tata kelola perkantoran atau perkantoran. Kalau saya pengennya sih kerjanya sesuai on track ya. Kontrak. Maksudnya, on track. Oh, on track. Maksudnya nggak jauh-jauh dari si jurusan yang saya pilih. Ya. Cuman untuk cowok mungkin rada susah kalau di perkantoran. Jadi saya lagi nyarinya di PT-PT aja. Oh, PT. Dia emang agak susah juga ya kalau laki-laki. Iya. Sedangkan yang dibutuhkan dalam perusahaan itu yang apa namanya, jurusan S1 informatika nggak sih? Iya. Atau administrasi gitu Iya. ya kalau di dalam perkantoran. Oke. Nah kalau untuk kan katanya tadi kan kuliah ya. Nah itu kuliahnya mau ke mana? Kalau kuliah sebenarnya sih saya nggak ada tujuan atau target kemananya. Cuman saya lagi punya keinginan aja nih mau kuliah gitu. Lagi sambil nyari juga nih passion saya nih di bidang apa gitu Kak. Jadi sambil sekarang kan lagi nganggur nih, lagi belum ngapa-ngapain, lagi nyari juga mau ke bidang apa nih saya nih bisanya gitu. Sambil Iya, iya. nyari-nyari. Bidang apa gitu ya. Iya. Oke. Nah sedangkan kan sekarang kan Tony kan udah kelas apa namanya, sudah lulus ya, kemudian sedang nyari-nyari juga ya. Nah ada nggak sih rasa malu ataupun rasa bingung gitu loh, kan baru lulus juga kemudian masih nganggur kayak gitu tuh? Iya. Gimana? Sebenarnya malu mah bisa dibilang iya malu gitu Kak ya. Apalagi ngelihat teman-teman yang baru lulus udah ada yang langsung dapat kerjaan, ada yang masuk kuliah gitu. Sekarang saya lagi di tengah-tengah nih antara milih yang mana nih, antara kerja atau kuliah gitu. Malu sih kadang sama orang-orang gitu kan. Kok kamu baru lulus nggak ngapa-ngapain sih gitu kan. Terus jadi beban juga sih, takut orang tua juga terbebani kan Kak. Terus tapi ya gimana ya, saya juga bingung sih, masih soalnya baru banget lulus, lagi nyari nih mau enaknya kemana gitu. Ah, iya, benar-benar. Oke, jadi emang sekarang tuh lagi bingung gitu ya. Nah oke, berarti masalahnya itu kalau kakak nangkepi berarti kan setelah lulus itu malu ya untuk dapat pekerjaan. Nah, setelah Tony tahu ya permasalahan Tony, nah hal apa nih yang Tony lakukan untuk kayak semacam keluar dari permasalahan ini tuh? Kalau sekarang sih saya lagi nyoba ngelamar-lamar pekerjaan dulu ya Kak. Apalagi basic saya SMK gitu kan. Kalau SMK lulus sekolah langsung kerja gitu kan kebanyakan orang. Jadi saya lagi nyari-nyari dulu nih PT atau perusahaan mana yang lagi buka loker. Saya masukin dulu lamaran. Insya Allah kalau misalkan ada panggilan ya semoga keterima gitu. Atau kalau mungkin nanti pahit-pahitnya nanti di perusahaan sayanya nggak nyaman, ternyata pengen nyoba kuliah, ya udah saya mau nyoba kuliah dulu mungkin semester depan. Ya benar-benar banget. Nah dan kalau ini Tony juga bisa nih mencari informasi ya di sekolahan yang dulu Tony ampuh tuh, kayak semacam mencari berita ataupun mencari apa namanya, informasi ya di SMK tuh, apakah ada tawaran gitu yang fresh graduate ya untuk pelajar tahun 2020 kayak gitu.
kemudian juga Tony jangan malu ya untuk sekarang, karena kan masih muda gitu, peluang Tony dan pengalaman Tony itu masih masih banyak gitu ya. Jadi kalau untuk umur muda ini apapun itu pekerjaannya Tony harus bisa jalani ya. Nah kemudian syukur-syukur pekerjaan yang Tony inginkan itu tercapai ya, bisa jadi ya. Nah kalau untuk jurusan ya, untuk jurusan inginnya itu di luar kota apa di dalam kota? Sebenarnya pengen nyoba yang ekstrim sih kak, Ekstrim? di luar kota. Oh keluar kota. Iya, cuman gimana ya, belum siap juga, jauh dari orang tua, apalagi baru lulus gitu kan, belum banyak pengalaman gitu. Nyoba yang di sini-sini lah gitu. Kalau nggak salah tuntutan orang tua itu langsung kerja juga ya? Iya. Orang tua juga sih nyekolahin ke SMK juga pengennya gitu, lulus kalau langsung kerja. Cuman saya pas lulus belum 18 tahun, jadi gitu sih yang jadi bebannya tuh. Oh, iya. Antara mau kuliah atau kerja gitu. Oh iya, iya, saya paham. Memang persyaratan juga pada saat itu harus 18 tahun ya. Tapi sekarang udah ini apa namanya, udah masuk 18 tahun juga. Oke. Ya, good luck ya Kak Tony. Ceritanya sangat membantu. Nah, kira-kira perasaan Tony setelah konseling ini atau setelah cerita ini bagaimana perasaannya? Sekarang alhamdulillah udah plong, terus saya juga udah ada suatu motivasi nih buat tujuannya kemana. Oke, alhamdulillah. Berarti jalannya curhat ini atau konseling ini berjalan dengan lancar ya. Semoga Tony juga bisa nih minggu depan ataupun beberapa hari kemudian ingin bertemu untuk sharing dan tanya-tanya lagi mengenai informasi yang Tony tuh bingung nih mau kemana atau apa nih, bisa nih cerita lagi nih. Nah intinya apapun itu yang Tony lakukan harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh, kemudian jangan lupa juga berdoa dan minta restu pada orang tua agar segala urusan itu dipermudah ya Tony ya. Iya. Oke, oke kan, thank you banget ya. Terima kasih kak. Oke. Pulangnya kemana di sini? Ke rumah ke Bodelot. Boleh loh, dekat lah ya.